pedasnya di mulut kita, kitalah yang merasakannya. Pedasnya kata bicara kita, kata kita yang melukai. Pedasnya tingkahku adalah kenikmatan. Pedasnya kata bicaramu adalah kesengsaraan. Pedasnya yang ada di mulut kita, lidahlah yang merasakannya. Pedasnya kata bicara kita, lidahlah yang harus dijaga. Nah, ini saya sudah ada satu selalu akan berbicara dengan saya ini. Dia udah senyum-senyum dari jauh sebentar ya, Pak ya. Ada senyum-senyum dari jauh. Aku pengen minta pendapatnya dari komandan satu ini, komandan Bejora. Ini saya punya komandan Bejora ini, kita punya Kang Abeng ini. Coba. Apalagi udah cukur kayaknya. Wah, ya udah cukur nih Kang Abeng nih. Ngomongin soal gula gending dulu. Coba, Kang. Ya, Kang. Ayo, di depan aja, Kang. Ayo, Pak. Mau Siap, komandan. ini dia seorang sastrawan yang menjadi ASN. Plat merah, plat merah. bukan bibir merah. Gula gending yang merah merona. Saya tadi mohon maaf kan telat tadi karena kebetulan ada rapat sama Pak Sekda untuk Calon dinas nih. Calon dinas nih. bukan persiapan kasanah Ramadan. Oh, iya. Artinya Ramadan yang berkasanah. Ramadan yang berkah. Aku juga pernah mempersembahkan air mata. Oh, mata air. Mata air mal ya. Nah, Kang Abeng, kita ini punya teman bincang sekarang ini ngomongin adalah gula gending. Temanya itu adalah gula gending tak semanis realita. Ya. Punya Saya sebenarnya tadi tidak mengikuti ini ya dari awal Ya. agak telat jadi tapi memang Kang saya tahun 2012 itu pernah melibatkan dua orang pemusik ini gula gending. Kalau istilahnya Kang Oseng itu bilang gula gending tak semanis realita. ya. Tapi waktu itu kami bawa gula gending ini sebenarnya eksotika bunyi yang terlupa. Wah, eksotika bunyi yang terlupa. Oke. Jadi selama ini orang selalu mengandalkan gendang belik. Oke. Gendang belik, karena keseringan dipukul jadinya gendang belek dia. Karena kendor kan? Iya. Kendor kan kulitnya kan lama-lama belek. Ya, belek. Tadinya kencang jadi belek. Coba aja. Belek apa sih? Belek itu lembek. Oh, lembek. Keseringan dipukul kan longgar dia kan. Longgar ya. Jadi Ya, jangan dipukul-pukul Ya nih. orang saja kalau seringan dipukul kan longgar dia. Oh ya. Jadi jangan terlalu sering dipukul. Jangan terlalu sering Oke. dipukul. Seringlah berjemur. Seringlah digendang gitu. Oh, sekali-sekali gitu benar. Ya. Jadi saya senang sekali Kang bahwa Ya. gula gending ini sebenarnya salah satu masyarakat kita yang memang saya bilang ajaib. Ajaib. Ya, kenapa saya bilang ajaib? Ini gula gending ini hanya ada di satu tempat namanya Kemang Kerak Iya, ya. dan itu diproduksi hanya oleh orang sana saja yang bisa. Betul. Betul ya Pak ya? Nah, itu hasil investigasi saya tahun 2012 dulu. Oke. Jadi gula gending ini buatnya susah, Ya. dagangnya juga lebih susah. Ya. Nah, artinya mereka memang benar-benar berjuang dengan kearifan lokal mereka sendiri. Ya. Ini luar biasa. Benar. Tapi kan plat merah ini kadang di luar kebiasaan. Ya, maksudnya. Hah? Kurang memperhatikan, Oh. kurang memperhatikan. Ya. Ya, yang diekspos ya tadi gendang belik saja. Nah, justru ini kalau ini ditampilkan secara kolosal, wah, Luar biasa. Oh, bagus. mungkin kalah yang dibilang 1.500 apa gendang belek itu ini. Nah, ini kan karena lebih eksotik ini. Iya benar ya. Ya, eksotik bunyinya.
tanpa rekayasa. Kalau di situ kan pukulannya pade-pade, seket, Ya, pade-pade, itu aja dari seket, dulu. ya. Tapi kalau ini bervariasi, bahkan dia ketika mendengar dagang ini, kepekaannya dia tuh bisa menirukan musik-musik yang lain. Ya, ya. Dan itu tergantung pengalaman dan keahlian dia. Ya. Pengalaman dia bisa bermain ini, berimprovisasi. Ya. Mainkan dengan ini. Makanya kalau dia digarap sama Kang Ari, tepat sekali menjadi eksperimental musik itu sangat ya. luar biasa. Ya, betul. Ya itu tadi. Ini kan tadi baru dengan gitar saja sudah agak menarik. Ya. Belum lagi dengan gendang, dengan macam-macam Ya. dengan ini. Luar biasa. Ya. Ini. Artinya apa? Berapa orang kan yang berangkat kan ke Ubud Bali? 20, keren. Yang dilibatkan. Enggak, bukan bapaknya. Oh gitu ya. Temannya ternyata, temannya bapak. Ternyata belajar ini sulit kan, buatnya pun sulit. Aha. Ya, percaya deh. Biar kita ngelihat orang buat, saya ngelihat 3 hari itu nggak ngerti-ngerti saya cara buat ini. Karena perlu energi yang luar biasa, Kang. Oke. Loh itu panas itu. Iya. Panas mereka, walaupun keringetan itu mereka terus saja gini. Saya lihat di Cakra itu di belakang Rockset itu dia banyak yang ngekos di situ ya. Itu kampung yang ada kalinya ini kan. Kampung Lekok itu banyak sekali sana yang kos sana. Pada saat itu saya menemukan itu. Sampai sekarang Masih ya sampai sekarang. Itu sebenarnya turun temurun lah. Kalau nggak turun temurun nggak bisa kayaknya. Kayaknya sih. Walaupun diajarin banyak. Kita undang seniman-seniman yang lain untuk mainkan juga sulit sekali. Sulit sekali itu. Jadi mereka sudah terah ya dinasti kayaknya kalau nggak keturunan kalau nggak keturunan desa sana itu nggak bisa. Dan ini yakin deh biar ngelihat kita nggak bisa deh caranya buat. Banyak kita punya teman-teman yang memang ahli musik yang apa-apa buat juga susah. Dan cukup mahal ini kan. Cukup mahal. Tahu harganya nih satu ini pembuatannya? Nggak tahu saya. Dan bisa sampai bulanan ini buatnya ini. Buat rombongnya ini. Satu begini nih. Ya, dan dihargai cuma hampir 3 juta 4 juta ya. Harusnya lebih mahal. Sulitnya ini buat ini. Satu begini aja prosesnya lama buat bisa 3 bulanan. Satu gini. Bagaimana kalau bikin 100? Berapa tahun jadinya? Jadi apa istilahnya? Ini yang perlu kita hargai. Kreativitas mereka, kesederhanaan mereka, tapi mereka punya imajinasi yang memang luar biasa terhadap perkembangan musik, terutama hobinya Kang Ari itu bagaimana memainkan bunyi itu loh. Bunyi itu ini eksotik saya bilang. Ini kalau tidak dilestarikan habis kita. Jadi harus dilestarikan. Iya, minimal ada nanti festival Ampenan itu menampilkan mereka itu penting. Oke. Festival Ampenan ini udah dicolek lagi. Ada di festival Ampenan. Main colek aja di festival Ampenan. Kalau tidak dicolek-colek kadang tidak bergerak. Dan kalau tidak dicolek tidak kegeliat. Jadi bagaimana membuat orang geli itu kita harus tahu. Sekian dulu kan. Oke, siap. Terima kasih Kang Abeng. Astaga, boleh saya kembalikan lagi ke rombong itu sendiri. Betul apa seperti yang dikatakan tadi teman saya Kang Abeng ini bisa menghabiskan waktu 3. agak rumit lah. Agak rumit. Oke. Kerjanya. Tadi benarkah bisa sampai bulanan itu membuat ini? Iya. Dan hanya dihargai sekitar 3 juta, 2 juta, 2 juta. Oke. Ini modalnya berapa Pak untuk buat kayak gini? Kalau modalnya itu ya bisa lah modal 300-400 lah. Oke. Nah, tapi waktunya lagi. Apa sih yang membuat lama buat rombong ini? Yang membuat lamanya itu di mana? Ukurannya sama yang pas gitunya, besarnya. Oke. Biar nggak miring lah gitunya. Oke. Berarti harus punya keahlian khusus juga ya untuk. Pak. Oke. Yang ini buat ya biar rata semua. Biar orang pembeli itu pemandangannya enak lah gitu. Jadi sebenarnya segi estetika juga di sini diperhitungkan akhirnya supaya enak Di patri sendiri atau bagaimana? Iya. Dia sendiri. Pakai timah. Pakai timah sendiri. Pakai timah sendiri, Ini ada kan sulit soldernya. materinya ini. Ini nggak Ya, bisa ini- pakai ini- sembarang. Iya, ini Ada solder bakar. Iya. Dia nggak bisa kayak materi apa namanya nyambung kabel nggak bisa. nggak bisa ya. Ini agak sulit juga ya. Nah itu.
Saya punya tantangan di sini. Siapa kira-kira apakah Akbar atau siapa untuk saya pengennya Akbar sih Kak. Saya pengen Akbar di sini. Coba apakah Akbar sudah mendengar bisa nggak memainkan ini? Saya cuma nantang Akbar aja gitu. Ya nggak tahu apa. Saya pengen tahu tuh. Coba dulu. Saya cuma nantang Akbar untuk membunyikan dia punya rombok. Izin ya Pak ya. Izin. Coba mainkan. Coba, kalau misalkan Anda lulus untuk memainkan ini, Bar, oke, Bawa. turun kamu. Bawa, Bar. Ya, coba. Sampai satu belum. Iya, coba. Aku pengen Akbar ya. Bawa, Bar. Coba. Sama lah. Kuat badannya mah. Kalau Nama Maidah. Makan berapa kali sehari? Bawa, Bar. Bar, turun dulu. Makan sehari berapa kali? Pantes kuat dia, Bang. Bismillah. Kok enggak bunyi? Nah, di bawah dong, di bawah. Nah, di sini coba. Coba, Bar. Coba. Kok nggak ada merdu-merdunya? Gimana caranya nih, Pak? Itu udah gendam dah. Enggak, Mas. Kurang keras, Pak. Kurang keras. Nggak bisa makanya pukul keras. Oke. Kan saya pengen punya 8. Ini ujiannya di sini, Pak. Berdua. Berdua sama siapa? Apa? Jangan. Ini dulu. Sisanya Bapak dong. Sisanya Bapak kalau belajar berdua sama Bapak gimana? Kamu harus punya dapat yang best, Bang. Oke. Nanti minggu depan kita nyanyi loh. Gimana cara nadanya? Di mana? Enggak mau dibeli anaknya. Enggak menarik. Sulit? Sulit. Sulit banget. Oh, gampang sih. Cuma Nggak bisa nada ya? Oh. nggak belinya Ya, bunyinya aja enggak keluar, bukan nadanya ini. Iya. Varian juga. Coba saya sekarang Mas Rian saya uji ini apa? nggak jadi lah. Nggak jadi 8. Nggak jadi 8, Bang. Setengah juga kan nggak nyampe, Bang. Adri, setengah kamu ngangkat Satu aja susah. Iya. Iya, kan jangankan 1, setengah juga nggak nyampe, Bang. Coba Mas Rian di bawah boleh menunjukkan. Coba di dalam berapa nilainya Bapak itu Pak, berapa nilainya kalau 1 sampai 10 dia tadi main, Pak? Dua. Mau dua. Mas Rian sebagai generasi penerus dari Oke, tangan dulu Mas Rian. Ternyata Nilainya berapa? coba nilainya kayaknya lebih tinggi kan? Karena tadi dibocorin sama Pak Meran ini udah 3 juga. Oh, dia, Pak. 3 juga. Bar, Lolos. bukan lolos, Pak Rian, Mas Rian ini barusan cuma hanya beberapa nada, 3, Bang. Baru level 3 nih. Udah dapat 3, Bang. Levelnya itu level Berarti setengah dia Mas. iya, setengah juga nggak nyampe, nggak dapat. Dua enggak. Boleh. terima kasih puisi untuk Bapak. Judulnya Gula Gending. Boleh. Ini akronim ya, singkatan atau kepanjangan dari Gula Gending itu sendiri. Oke. Gula Gending. Kembang kerang Maloka. Kembang Kerang Maloka. Karya NKRI. Getaran jiwa mengubah nasib untuk suatu tujuan dan tekad. Lanjutkan kehidupan di mana saja agar bisa melestarikan suatu tradisi. Gula gending makanan khas Lombok, enak, lezat, manis rasa. Nada mengiringi kenikmatan yang tersaji dulu, sekarang hingga nanti.
Gula gending untuk Bapak tercinta. Oke, jangan sampai Bu. Kenapa Bapak dinamakan Meran katanya? Silakan Pak, dijawab Pak. Kalau merang tajam. Itu nama Meran itu anak saya itu nama Meran. Itu namanya. Oh, jadi amak merang ini. Kalau Bapak, nama Bapak sendiri. Meran. Kalau Bapak nama aslinya siapa? Nama aslinya Abdul Wahab. Nah, berarti ditanya kenapa memberi nama anaknya Meran? Nah, kenapa memberi namanya anaknya Meran? Memang begitu kalau di kampung saya, siapa nama anaknya pertama itu diambil. Ya, itu nama Oke. Siapa nama cucunya pertama ganti lagi itu diambil. Oh. Nama Meran Perjuangan. Oh. Kalau punya cucu ganti nama cucu lagi kalau di kampung saya. Oh gitu. Tidak nama bujang terus. Oh gitu. Ya. Oh jadi kalau berarti sekarang berarti Bapak Meran ini karena anaknya itu Pertama. yang pertama namanya Meran, akhirnya dipanggil Bapak Meran. Bapak Meran. Maksud saya Padahal gini Kak, kenapa Bapak Abdul ini memberikan nama anaknya itu Meran? nah itu apa alasannya Pak? Apa alasan Sidil Pak? Enggak kan Kemudian Aran Meran. satu perjuangan kan. Sama ibunya satu perjuangan yang pertama. Oke. Yang pertama namanya Muhammad, namanya Bapak Muhammad lah namanya. Bukan nama anak Sidil, kenapa jadi Meran? Itu makanya perempuan kan Meran namanya. Perempuan itu Meran. Udah. Berarti nama Papu Sidil apa? Papu, kalau Papu Darmin. Enggak, kalau Sidil dipanggil Papu siapa? Papu saya. Bukan, nama Dia makanya saya punya cucu. ya. Apa sama cucunya? Berarti Darwin nama cucunya. Alpan Jayadi. Wah, sudah Nama hebat cucu itu. Alpan Jayadi yang paling besar. Papu Meran Berarti gitu ya. Papu Jayadi sudah ya. Kalau di kampung kebanyakan Bapak Meran. Oh, Karena bapaknya Meran. dia asal. Nggak, dan leket istilah nama cucunya itu nggak kena. Ini asal. Nggak leket sama dia. Mungkin ada Alpan Jayadi namanya cucu. Tapi udah ditempuh si bayi dah. Tapi udah ditempuh si bayi. Papu. Papu nanti. Papu wah biasa kalau Papu. Papu Meran gitu. Oh ya itu doang. Papu doang. Oke. Papu wah. Nggak terjawab Pak Ben? Nggak. Enggak ya. Terlalu berat Pak Ben. Bukan, memang kebanyakan orang Lombok nggak pernah mikir memang Oke, nama ya, anak. ketika Anda misalkan memberikan nama ya sudah begitu saja Ya. gitu ya tanpa ada filosofi apapun Ya. gitu kan. Tapi akhirnya ada juga orang yang bertanya. Kecuali sudah nama cucunya sudah korban sinetron itu. Oh ya sebab sinetron ya. Seperti Ini kan sebenarnya ini kan namanya Bujang Daeng. Bujang, Bujang namanya Bujangan Daeng. Daeng. Sekarang kan lain namanya kan. Ya. Nama anaknya diambil lagi. Oh Iya. gitu. Semua memang kalau Nama aslinya sebenarnya bukan Rian, Bukan Rian, nama aslinya Suldaeng. Suldaeng. Ketika punya anak, Nama saya Riani Ashatun. Rian Asatur. Maka Namanya orang-orang menyebutnya Pak Rian. Nanti kalau misalkan punya cucu, Iya Lain lagi. lain lagi. Wah, bisa jadi Papu Martes nanti namanya. tapi permasalahannya dia lebih mudah Pak. Yang ini yang 8 ini nanti cucunya siapa itu namanya satu bisa satu Yang pertama lapis. aja diambil. Oh yang pertama aja kirain semuanya Pak. Oke siap. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya sama? Oke silakan Ibu. Tadi saya mendengar irama gendingnya berbeda dengan generasi berikut kepada generasi di bawahnya. Misalnya diajarkan tiap malam, suatu malam gini loh, tekanannya di sini, irama di sini, tangan kanan di sini, tangan kiri di sini, harus terunjuk dan sebagainya. Sepertinya teorinya seperti itu diajarkan kepada generasi di bawahnya tekniknya. Karena saya mengamatinya berbeda tadi Beda. yang Bapak mainkan dengan putranya. Betul sekali Bu. Ya, Betul silakan. sekali. Apakah Bapak pernah menurunkan ilmunya pada anak-anak akhirnya menjadi satu kebiasaan mungkin di kampung selain hanya membuat gula gendingnya, tapi pola gendingnya juga. Apakah pernah Bapak ada nggak kegiatan di kampung untuk mengajarkan hal itu pada keturunan? Yang gending itu. Iya. Irama. Kalau gending ini cuma mereka kan bukan gending untuk kesenian tiap hari kan, Ya. cuma kesenian untuk jualan.
Itu makanya Seni berjuang. termasuk gendingnya itu gending Semarang lah namanya. Memang kadang diajar juga. Diajar juga, tapi kan ada juga yang biasa, tapi kan ini pautannya lain-lain, pautan. Kalau ini udah bagus nadanya, nadanya itu tangan kita ikut gitunya. Berarti tidak ada. Kadang kita temui lah gitu nada lagunya ini, tangan kita jadinya lolos lah gitunya dengan nada yang ini. Kadang kita bisa menghayal dengan nada ini, lagu ini, jadinya bisa tercapai lah gitu ya. Improvisasi tingkat tinggi. Karena ini konsumsinya untuk anak-anak. Iya, Kan bisa, nada-nada bisa, itu iya. bisa. Kadang kalau nggak bisa, gitunya kita misalnya coba. burung kakak tua atau balonku ada 5, adakah kemungkinan imitasi? Ya ada. Undang ngerti nada. Ada juga, ada juga. Kalau saya lihatnya memang begitulah orang Lombok. Oke. Jadi dia tidak bisa mengajarkan dengan kata-kata, misal oh ini harus begini, enggak ada teorinya, enggak ada yang menulis itu. Tetapi ya silakan dilihat caranya. Kalau dia salah dikasih tahu, oh enggak benar ini. Tapi bagaimana benarnya enggak ada keluar itu. Tapi kalau dia memainkan, oh belum benar ini. Dia disuruh nyoba lagi, begitu saja. Ya begitulah. Jadi semua sejarah Lombok memang tidak tertulis. Nah itu makanya Lombok tidak seperti orang Bandung, padahal lebih kaya sebetulnya.